Ini ayatnya ngeri nih mas. Ayatnya begini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sampai Allah bilang gini, Muhammad dan para pengikutnya, jangan kalian merasa tahinu. Tahinu itu artinya merasa wahan. Wahan itu dalam pandangan orang Indonesia cuma hubud dunia karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Masa Rasul takut mati dan cinta dunia? Enggak. Tapi wahan ini artinya adalah sesuatu cacat yang bersifat sementara. Contoh ya mas ya. Di dalam Al-Quran ada kata-kata ini wahana azmu minni. Ini wahanal azmu minni. Katanya Zakaria, tulangku udah wahan. Artinya awalnya tulangnya biasa, tapi akhirnya dia udah tua, tulangnya bungkuk, sakit. Kayak kita misalnya kalau udah umur 40 mas ya. Panji, berdirinya agak lama nih. Harus menyesuaikan diri dulu. Terus ada bunyinya, nah, ada gitu dulu. Tapi kalau kita masih 20-an langsung berdiri. Betul. Nah itu adalah tulang kita sudah mengkhianati kita. Tulang kita udah wahan. Nah wahan adalah cacat sementara. Gara-gara sesuatu yang kita lakukan, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sebagaimana mestinya. Atau misalnya contoh ya, ada satu orang salah makan sehingga dia sakit perut dan gak bisa berdiri, itu namanya wahan. Tapi cuma sementara aja. Begitu hilang semua. Allah katakan, wahai Muhammad dan pengikutnya, jangan kalian merasa wahan. Dan jangan kalian merasa huzan, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa. Dan kalian sebenarnya lebih tinggi daripada mereka ketika kalian tahu. Apa itu saat itu? Perang Uhud. Perang Uhud itu mas, mereka kalah. Orang muslim kalah, Rasul hampir mati. Dan Rasul sebelah sininya, ini bolong, kena panah, ada yang bilang kena godam gitu. Sampai terus kemudian luka sampai ke dalam. Jadi bisa dibayangin wahannya itu seperti apa. Ada orang lihat Rasulullah ketika lagi sholat atau ketika dia lagi ceramah, ininya luka, parah. Ini kan sangat, ya Allah pemimpin. Kemarin kita menang nih perang Badar, masa kita sekarang perang Uhud kayak gini, kayak setback banget nih, ini hancur banget nih. Rasul diem, Rasul nggak pernah ngomong pada saat itu. Kenapa? Karena beliau dalam tanda kutip kesel, marah, sedih. Para sahabat meninggal, dia merintahin 40 pasukan pemanah jangan turun, ternyata turun gara-gara itu mereka kalah. Padahal mereka awalnya udah menang, semualah stres. Setelah muncul ayat itu, baru terus kemudian Allah menghibur Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Jangan kalian merasa wahan, jangan merasa sedih karena Anda lebih tinggi kalau Anda beriman. Ingat, Anda tuh beriman. Yang kedua, tahu nggak Allah bilang apa di dalam Al-Quran? Ini keren nih. Allah bilang, kalian merasa diri kalian terluka kan? Kalian tahu nggak mereka terluka juga? Bahkan lebih keras terluka mereka. Dan Allah bilang, dan kalian harus tahu mereka terluka gara-gara apa dan kalian terluka gara-gara apa. Artinya kalian tetap di atas angin sebenarnya kalau kalian tahu. Allah ganti lagi cara pandangnya kan. Terus Rasul disuruh sama Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu 40 orang itu kan gak mau diajak ngobrol sama Rasulullah. Kata Allah, Muhammad maafkan mereka. Yang pertama, yang kedua, mintakan mereka ampun kepada aku. Berat gak mas? Ada orang yang ngecewain mas banget. Bener-bener buat hidup mas hancur dalam satu hari. Tiba-tiba kita harus ngampunin mereka. Bukan hanya ngampunin, oke ngampunin mudah, tapi mintain mereka ampun pada Allah. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Dan ajak mereka dalam musyawarah kembali. Libatkan mereka lagi karena mereka udah belajar sesuatu yang sangat sulit. Nah itu akhirnya membuat Rasul regroup lagi.